Alhamdulillah teman-teman sekalian, kita bertemu kembali dan kali ini kita akan coba sama-sama merenung mengapa Iqra Bismi Rabbik itu menjadi wahyu yang pertama kali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi kita Muhammad Shallallahu alaihi wasallam dan tentu saja untuk kita. Dan seperti kita ketahui memang ayat yang pertama turun Iqra, bukan kemudian sholat, zakat, haji ataupun yang lainnya. Nah, pastilah ada maksudnya. Mengapa kemudian Iqra yang oleh Allah diturunkan pertama-tama. Nah, sahabat sekalian, saya menulis dua kebaikan yang bisa saya tangkap ya. Tentu banyak sekali, tapi saya menangkap ada dua dan teman-teman boleh menambahkan. Kebaikan pertama dari perintah Iqra Bismi Rabbik ini adalah kita penting menyadari perubahan. Kehidupan ini tidak pernah statis, stagnan atau stuck. Semua bergerak meninggalkan satu masa menuju masa yang baru. Dalam soal pendidikan misalnya, sampai kapan Indonesia akan bertahan dengan kurikulum yang ada? Meskipun ini tidak bermaksud melegitimasi bahwa setiap ganti menteri ganti kurikulum, bukan begitu maksudnya. Tetapi kurikulum memang harus menjawab apa yang menjadi soal dan tantangan kehidupan hari ini. Apalagi dengan adanya era disrupsi, di mana banyak sekali hasil pendidikan yang kemudian belum mampu menjawab kebutuhan lingkungan, zaman, dan teknologi itu sendiri, atau bahkan industri. Nah, kalau kita ambil pendapat dari Saifur Rahman, pengajar filsafat UNJ, dia nulis di Kompas ID bahwa kurikulum nasional memerlukan pembenahan. Paradigma pendidikan, teori ilmu pengetahuan, dan struktur masyarakat telah berubah. Meskipun yang sebenarnya bukan berubah, ya, tapi berganti. HP hitam putih sudah berganti dengan smartphone. Dan kabarnya smartphone ke depan juga akan diganti oleh AI yang dapat membantu manusia dalam banyak hal. Jadi mungkin fungsi smartphone tidak lagi seperti yang dulu atau yang sekarang, tetapi sudah berubah menjadi AI. Makanya hari ini kita lihat jualan dari produsen smartphone selalu tidak lepas dari kata AI. Nah, sahabat sekalian, demikian juga dengan manusia. Kenapa koran menjadi banyak yang tutup? Karena manusianya sudah berganti. Orang-orang yang senior pada waktu itu kini sudah tidak ada lagi dan hanya mereka yang bisa menikmati membaca dengan koran. Generasi milenial, Gen Z adalah generasi yang berbeda. Cara mereka berkomunikasi, kesukaan dan model bergaulnya juga tidak sama. Dalam kata yang lain, umat Islam memang kudu aktif membaca. Tidak bisa apa yang membuat masa lalu baik akan relevan dengan sekarang. Sebagai contoh media cetak ya, yang tadi kita singgung bersama. Jadi Iqra Bismi Rabbik meminta untuk kita selalu mau tampil relevan. Saya juga pada akhirnya ingat dengan sebuah buku karya Ahmad Tekuru yang dia memiliki sebuah asumsi menarik bahwa kemunduran umat Islam pada masa imperialisme atau masa Renaissance di Barat, kita tertinggal salah satunya karena umat Islam atau ketika itu Khilafah Utsmaniyah tidak mengambil mesin cetak sebagai bagian dari pengembangan sains dan teknologi di dunia. Pada akhirnya umat Islam sangat keteteran dalam melahirkan naskah-naskah dalam jumlah yang masif dan besar. Nah, sahabat sekalian, kita lanjutkan kebaikan kedua, memandang dunia dari hakikatnya. Nah, jadi Iqra Bismi Rabbik ini mengajak kita membaca sesuatu secara mendalam sampai ke intinya, yaitu tembus kepada hakikatnya. Jadi nggak ke permukaannya saja. Misalnya kalau kita lihat tentang dunia digital, itu bukan persoalan HP-nya, bukan persoalan bikin kontennya, tetapi apa sebenarnya digital itu. Nah, seperti itu. Lalu bagaimana cara terbaik kita mengisinya? Kalau kita sudah sampai pada hakikat sesuatu, digital misalnya, maka kita akan bisa beradaptasi sekaligus mengendalikan digital. Jadi bukan kita yang terkendali oleh digital, apa itu kecanduan HP dan seterusnya, apalagi game. Nah, itu seperti itu. Nah, ketika hari ini banyak orang berlomba-lomba ingin mendapat kedudukan,
dalam konteks yang lebih luas ya, sosial politik begitu, katakan begitu, itu bukan karena fenomena zaman, itu memang bukti dari kegagalan membaca. Dulu di masa Korun, ketika Korun keluar dengan segenap harta bendanya, itu orang-orang yang gagal membaca itu berkata, mudah-mudahan kita mempunyai harta kekayaan seperti apa yang telah diberikan kepada Korun. Sesungguhnya Korun itu benar-benar mempunyai keberuntungan yang besar. Itu surat Al-Qasas ayat 79. Namun, Allah memberikan gambaran berupa ungkapan dari orang yang berilmu. Mereka melihat Korun secara hakikat. Apa yang kemudian dikatakan oleh orang-orang yang punya ilmu itu? Celakalah kamu. Ketahuilah bahwa pahala Allah lebih baik bagi orang-orang beriman dan mengerjakan kebajikan. Dan pahala yang besar itu hanya diperoleh oleh orang-orang yang sabar. Quran surat Al-Qasas ayat 80. Jadi sahabat kalian, Iqra bismi rabbik ini mengajak kita untuk melihat segala sesuatu sampai ke intinya. Kalau ada orang menjadikan harta sebagai Tuhan, maka dia akan menjadi orang yang mengabaikan kebaikan, bahkan mengabaikan kemanusiaannya sendiri. Termasuklah dia tidak peduli terhadap lingkungan. Mau di Raja Ampat misalnya, ditambang dan resikonya itu kerusakan lingkungan, bagi dia itu bukan persoalan. Karena dia punya sesuatu yang ditarget dan itu diyakini sebagai pembawa keberuntungan, yaitu ekonomi. Nah, sahabat sekalian, dengan demikian, maka Iqra bismi rabbik sebenarnya adalah senjata yang sangat ampuh untuk kita tidak terpedaya atau tertipu oleh segala sesuatu yang hari ini dunia pun terbelah menjadi dua. Katanya ada dunia maya dan dunia nyata. Apapun nama dunia itu, yang pasti kalau kita Iqra bismi rabbik, kita tidak akan tertipu.